Selamat pagi, adik-adik. Kita memasuki topik terkait dengan mekanisme sesar normal ya. Baik, kita kembali lagi pada konsep strain. Jadi setelah minggu lalu kita belajar tentang mekanisme sesar anjak ya. Nah sekarang konsep yang sama kita perdalam untuk sesar normal ya. Jadi sesar normal itu terbentuk ketika badan mengalami tensional stress. Jadi stres yang bersifat meregang. Akibatnya apa? Akibatnya dia akan menghasilkan perubahan bentuk atau strain ya yang bersifat memanjang, ekstensional. Nah, pemanjangan atau lengthening ini menjadi ciri ya akibat adanya penambahan ruang. Jadi seperti yang berulang kali saya sampaikan, geologi struktur itu sebetulnya kita hanya berhubungan dengan perubahan ruang ya. Jadi bagaimana batuan merespon perubahan ruang yang ada. Nah, ini pada gambar sebelah kiri eh, Pak lebar mula-mula segini ya. Nah, ketika dia terkena stress tension, dia akan lebih panjang ya lebarnya seperti ini. Nah, kita bisa menghitung strain ya, di mana strain ini pada pemanjangan, pada ekstensi, yaitu kita hitung panjang akhir ya dibagi panjang mula-mula. Nah, ini teman-teman bisa melihat LF panjang akhir. Katakanlah kita punya 132 meter, panjang mula-mulanya yang di atas ini ya, ini 120 meter. Maka perbandingan antara panjang akhir dan panjang mula-mula 132 dibagi 120 ini setara dengan 1,1. Atau di dalam persentase ini disamakan dengan 10%. Jadi strain yang dialami, strain ekstensional, strain pemanjangan yang dialami oleh batuan itu sebesar 10%. Nah, apa hubungan 1,1 strain ya S 1,1 dengan persen pemanjangan 10%? Sebetulnya sama aja ya. Jadi kalau kalian perhatikan, kalau panjang mula-mula 120, panjang akhir 132, berarti delta L-nya itu adalah 12 meter ya. Nah, 12 meter itu setara 10% dari 120 meter ya. Jadi sama aja ya. Atau kalau kalian perhatikan di sini 1,1 ya, ini kalian ambil saja 0,1-nya karena LF sama dengan L0 itu kan sama dengan 1 ya. Katakanlah LF-nya sama dengan 120, L0 120, berarti S sama dengan 1 kan. Nah, jadi kalau ada 1,1, 1,2 gitu ya, itu berarti sudah ada extensional strain ya, penambahan panjang. Jadi kalian ambil saja 0, 0,1 itu setara dengan 10%. Itu ya, jadi persamaannya kurang lebih demikian. Nah, bagaimana kalau kita apa namanya menggunakan sudut dari sesar normal? Bisa ya. Jadi dalam hal ini pemanjangannya kita hitung delta L ya, perubahan panjang ini sama dengan D displacement. Displacementnya offsetnya ya, offset dikalikan cos theta ya di sini. Nah, begitu kalian dapat delta L ya, nanti dibandingkan saja dengan panjang mula-mula itu dapat persentase ya gitu ya. Oke, ini kita refresh lagi ya. Jadi ada 5 tahap dalam menentukan uh, pergeseran sesar, dalam hal ini sesar normal. Yang pertama kalian tentukan bidang displacement-nya dulu. Yang di sini ya, ini bidang displacement. Kemudian, sebentar, saya anotasi. Oke, warnanya. Nah ini nomor 1 ya. Ini bidang displacement-nya. 1 ya. Angka 1, kemudian kita tentukan arah kemiringannya ke sana. Nah, ini angka 2 ya. Jadi dia miringnya ke arah kiri ya. Kemudian kalian angka 3-nya berikan label hanging wall pada blok di atas bidang sesar. Ini angka 3 ya. Kemudian footwall untuk bagian di bawah bidang sesar ya. Di sini angka 3. Nah, kemudian kalian pilih lapisan kunci ya. Ini sesuai selera. Misalkan kalian suka dengan lapisan hitam, ya kalian ambil saja lapisan hitamnya, misalkan ini ya. Nah, dia sudah bergeser ya di sini. Nah, jadi antara footwall dan hanging wall dia sudah terputus ya. Nah, ini langkah keempat ya, ambil lapisan kunci. Nah, kemudian kalian tentukan apa namanya pergeseran relatif ya. Jadi jelas ya bahwa blok hanging wall
itu bergerak relatif turun terhadap blok yang ada di footwall. Nah, pergeseran di mana dia menunjukkan blok hanging wall turun karena ruangannya bertambah panjang ya. Ini yang kita sebut sebagai sesar normal ya. Saya harus hapus dulu. Terus kasih di level. Oke ya. Baik, mengapa bukan sesar turun ya? Padahal blok hanging wall-nya kan bergerak turun. Nah, ini karena memang istilah sesar normal ini berasal dari para penambang batu bara di Jerman, di mana mereka melakukan prosedur normal ya, ketika batu bara itu terpotong oleh jenis sesar ini, mereka harus mencari sambungan lapisan batu bara di bagian bawah ya, di elevasi yang lebih rendah. Nah, ini prosedur normal, maka sesarnya pun disebut sebagai sesar normal ya. Nah, sesar normal ini merupakan sesar ekstensional di mana batuan mengalami ekstensional strain ya, jadi strain yang bersifat memanjang. Nah, tetapi kita jangan terpaku hanya pada sesar normal yang bisa menghasilkan sesar ekstensional, karena sesar naik, sesar anjak juga bisa berperan sebagai sesar ekstensional selama memang dia menunjukkan ada strain yang memanjang ya, ekstensional strain. Baik, mengapa itu bisa terjadi? Karena adanya rotasi. Nah, ini di kasus pada sesar A. Sesar A ini kalau kalian perhatikan, dia kan jadi sesar naik ya di sini. Nah, tapi kalau kalian perhatikan, bloknya ini sebetulnya mengalami lengthening ya, pemanjangan. Mengapa demikian? Nah, kita lihat awalnya dia terbentuk sebagai sesar normal yang betul-betul normal ya, hanging wall-nya bergerak turun. Kemudian seiring dengan terbentuknya sesar B, ya sesar A mengalami rotasi, sesar C terbentuk, sesar A semakin mengalami rotasi. Akibatnya kemudian terjadi gerakan semu ya, seolah-olah apa namanya uh, blok footwall ya, blok hanging wall-nya itu naik ya terhadap footwall. Pada kondisi yang ditemukannya betul ya, hanging wall-nya kan blok sebelah kiri ya, tetapi pada saat sesar A terbentuk kan dia sebetulnya sebagai footwall ya, jadi karena rotasi terjadi perubahan notasi blok ya, sebelumnya footwall menjadi hanging wall, sehingga kemudian seolah-olah karena di dalam sesar normal itu hanging wall selalu lebih rendah, footwall selalu lebih tinggi. Nah, sekarang ketika footwall menjadi hanging wall, otomatis apa namanya marker kita pada footwall jadi sudah lebih tinggi daripada hanging wall-nya kan. Nah, jadi wah ini berarti sesar naik gitu ya. Padahal dia hanya mengalami rotasi aja ya. Jadi kalian perhatikan juga apa namanya perubahan marker kalian mengalami pemanjangan atau pemendekan ya. Nah, ini contoh di Demak ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, ini sesar anjak karena landai sekali. Kemudian marker-marker lapisan ini, dan kalau kita lihat lapisan ini ya, dia sebetulnya sudah menunjukkan adanya uh, pemanjangan ya. Nah, di sini ya. Jadi dia memang bergerak ke kanan ya. Jadi dia memanjang ya. Jadi ini adalah sesar ekstensional ya di situ. Nah, ini juga mengalami rotasi. Awalnya dia terbentuk sebagai apa namanya sesar normal ya, ada uh, apa namanya lengan ya, lengan lipatan di sini. Tapi kemudian karena lipatannya terbentuk di atas sesar anjak yang kita kenal pada minggu lalu sebagai fault propagation fault ya. Jadi lipatan yang terbentuk pada progresi sesar anjak. Nah, dia menjadi terotasi. Jadi sehingga kemudian seolah-olah menjadi sesar anjak padahal aslinya sesar normal. Tapi dia tetap ya strain-nya nggak bisa kita rubah karena strain itu dia merekam memang pada pergeseran sesar tersebut. Jadi ketika sesarnya dirotasi ya, kalau bloknya nggak digeser-geser ya dia tetap akan merekam pada pergeseran sesarnya saja ya. Jadi kalau memang awal mulanya ekstensional ya ekstensional terus gitu ya. Awalnya sesar normal, ekstensional ya, walaupun dia dirotasi sehingga menjadi gerakan semu jadi sesar anjak, tapi kan sebetulnya dia aslinya sesar normal yang ekstensional.
Jadi masih terekam gitu ya, masih terlihat. Baik, ini sebetulnya apa namanya, identifikasi ekstensional, kontraksional ini memudahkan kita apakah sesar kita sudah mengalami rotasi atau belum gitu ya. Jadi sesar naik, sesar anjak pasti kontraksi, sesar normal pasti ekstensi. Kalau itu tidak sesuai, ya sesar naik, sesar anjak tapi ekstensional, nah itu rotasi ya. Demikian juga kalau sesar normal tapi kemudian kontraksi, nah itu berarti juga rotasi ya dia. Aslinya dia harusnya sesar naik atau sesar anjak. Baik, ini mengulang saja. Jadi istilah-istilah. Jadi separation ini pemisahan ya, pemisahan marker kita akibat pergeseran sesar ya di sini. Jadi ada deep separation gitu ya, ada strike separation di sini. Nah, ini kalau kita lihat tergantung perspektif, kalau kita lihat dari atas pada B, ini disebut sebagai horizontal separation ya di sini. Horizontal separation ini sebetulnya strike separation ya, tapi dia gerak semuanya demikian. Kalau kita lihat dari samping ya, maka deep separation itu akan bisa kita bagi menjadi heave dan throw ya, horizontal dan vertikal komponen ya. Baik, kemudian di dalam mempelajari sesar normal, sudut ya ini penting sekali. Jadi apa namanya, kita mengkategorikan sesar normal berdasarkan besaran sudutnya. Ya, jadi ada sudut besar dengan sudut kecil. Sudut besar lebih besar dari 60 derajat ya kita sebut sebagai high angle normal fault, sementara sudut kecil low angle normal fault ya. Nah, ini tempat terbentuk keduanya berbeda ya. Jadi kalau kalian ingat klasifikasi Anderson ya, sesar normal umumnya sudutnya kan high angle ya 60 derajat. Nah, itu betul ya pada P dan T di dekat permukaan bumi ya, zona rapuh atau brittle. Nah, sementara sesar normal yang low angle ini tidak bisa dijelaskan oleh teori Anderson, klasifikasi Anderson ya, sehingga dia memang hanya terbentuk pada zona yang semi ductile ya, semi liat, jadi bukan di dekat permukaan bumi. Sehingga kalau kita gambarkan ya, kalau sesar normal di dekat permukaan bumi high angle, kemudian ke bawah dia menjadi low angle, nyambung gitu ya. Nah, ini perubahan sudut dalam satu bidang sesar ya, high angle menuju low angle, ini kita sebut sebagai sesar listrik. Nah, seringkali low angle yang di bagian bawah ini ya, itu akan masuk ke dalam bidang perlapisan, ya menjadi horizontal. Nah, itu yang kita sebut sebagai sesar pengelupas atau detachment fault ya. Oke, ya. Kemudian mari kita lihat beberapa jenis penyesaran normal. Horstgraben dulu dari bahasa Jerman, gundukan dan galian. Ya, jadi ini disebabkan oleh sesar-sesar normal yang deepnya saling berhadapan dan sudutnya besar ya. Jadi blok hanging wall yang turun ya kita sebut sebagai graben, sementara footwallnya masih tinggi kita sebut sebagai horst ya. Ini contoh gambarnya. Kemudian ini apa namanya, uh, simulasi lab ya. Nah, ini kalau kalian perhatikan ya, apa namanya, yang bergerak turun ini kan dia yang graben ya di sini. Nah, tapi sebetulnya kenapa graben bisa bergerak turun? Ini karena kalau kalian perhatikan ya, blok horse kanan kirinya ini dibuka pelan-pelan gitu ya, sehingga dia bisa bisa bergerak turun. Tapi di alam sebetulnya nggak seperti ini ya. Ini kan simulasi lab gitu ya, untuk menunjukkan bagaimana terbentuknya horse graben. Nah, sebetulnya di alam nanti akan ada perebutan ya. Jadi ketika ruangan itu memanjang ya, ekstensional, terkena stress tension ya, maka ruangan memanjang, maka sebetulnya semua blok ini akan rebutan aja turun. Dan dalam kondisi rebutan yang paling mudah turun sebetulnya adalah blok force ya dibandingkan graben. Nah, ini kita lihat ya, problem ruang ya. Oke, kalau kita lihat di sini ya, ini jelas bagian tengah ini graben ya, kemudian diapit oleh horse. Tapi tentu ada masalah ya. Jadi batuan yang ada di sini kemana hilangnya gitu ya. Jadi ini adalah problem ruang di dalam sesar normal karena batuan itu kan harus dijelaskan dia hilang kemana ya. Ketika dia bergerak itu dia pindah kemana. Nah, ini kalau kita menjelaskan horse graben,
kesulitannya batuan yang terjepit di bagian bawah horse itu lari kemana gitu ya. Di bagian bawah graben itu lari kemana. Nah, ini solusinya adalah buatlah low angle normal fault bagian bawah. Ini solusi ya. Jadi kita potong seperti ini, nah gitu ya. Kita kembalikan ke posisi lapisan mula-mula ya. Nah, seperti ini. Jadi dia masih masih sama ya, horizontal. Jadi solusinya bikin aja menjadi low angle normal fault ya. Nah, kalau seperti ini kalian udah tahu nih ya. Jadi yang digeser membuka itu ya diregangkan itu sebetulnya apa namanya? Horse-nya diregangkan sehingga yang graben bisa bergerak turun ya. Ya, seperti ini. Nah, jadi blok yang sebelah kiri kalian geser ke kiri ya, maka kemudian graben yang di tengah itu bisa turun ya. Jadinya seperti ini. Oke. Kemudian jenis kedua ya, penyesaran normal domino atau rak buku. Nah, ini dia miring satu arah ya, baik dengan rotasi atau tanpa rotasi ya di situ. Nah, contohnya seperti ini. Nah, biasanya dia bagian bawahnya dia masuk ke sesar pengelupas ya, detachment fault ya. Masuk ke planar fault ya, horizontal fault ya, sesar pengelupas. Ini cara perhitungan strain-nya ya di sini. Kalian screenshot aja nanti ya. Situ. Jadi kita menghitung apa namanya ekstensinya ya panjang L, panjang masing-masing blok dibagi displacement-nya ya, kemudian dikalikan cos theta. Theta itu adalah sudut bidang sesarnya, kemudian cos ditambah cos alfa kurang satu. Alfanya sendiri ini adalah sudut kemiringan dipnya ya. Ini kalau dia rotasi. Kalau tidak rotasi maka ekstensinya adalah delta L, perubahan panjang L ya di sini ya apa namanya HIF-nya ya di sini. Kemudian dibagi L1 plus L2 ya panjang masing-masing blok ya. Oke, ini contoh arsitektur domino ya di gedung Polaria Tromso. Nah ini analog ya sandbox kalau kita ingin melihat bagaimana apa namanya pembentukan sesar normal. Dia sebetulnya tetap melibatkan horse graben juga ya, tetapi secara dominan kalian nanti akan melihat modelnya model domino. Kalian buka gitu ya. Oke. Nah, ya. Ini dia miring ke kanan ya, miring ke kanan. Ini dia pasirnya ditambah gitu ya. Biar apa? Biar nggak runtuh aja ya. Karena kan kita meng-create space nih ya. Space-nya kan dilebarkan terus. Jadi biar batuannya nggak runtuh diganjel pasir gitu ya di bagian sisi kanan ya. Nah, ya ini sudah terbentuk lagi sesar di belakang sini gitu ya. Ini sesar yang ketiga gitu ya. Dia semua miring ke kanan. Nah, ini kalian perhatikan di antara sesar 2 dan sesar 3 ya, ada domino, tapi ada graben juga nih ya, nih di sini ada graben. Kombinasi aja sebetulnya ya, graben dan good domino ya, tinggal yang dominan yang mana. Sesar keempat nih lagi terbentuk di sini ya. Nih, ya. Oke, ditambah lagi pasirnya biar nggak runtuh gitu ya. Oke, ya itu. Nah, ini model sama ya, graben, disebut graben ya di tengah, tapi di flanknya ini sebetulnya domino ya, gitu ya. Oke, dia rotate gitu ya. Nah, di bagian bawahnya ini sesar pengelupas ya, detachment fault ya di sini. Oke, dan bisa perhatikan model seismiknya ya. Jadi ini ada di banyak tempat ya, model-model domino gitu ya. Oke, ini lebih lambat. Kita lihat bagaimana prosesnya. Ini ditarik ya.
ditarik ke sana. Nah, gitu ya. Pertama dia model graben dulu gitu ya. Tarik lagi, baru di flanknya ya, di sini itu terbentuk model domino. Nah, gitu ya. Oke, kemudian model penyesaran yang normal yang ketiga, model listrik ya, di sini. Nah, listrik ini dia melibatkan tadi high angle, low angle, dan sesar pengelupas ya di bagian bawah. Problemnya sama ya, problem ruang. Jadi kalau blok hanging wall ini kalian tarik ke kanan ya, maka terbentuk ruang kosong kan. Ya, di mana ruang kosong ini sama dengan pertambahan ruang yang disebabkan oleh pergeseran blok di sebelah kanan. Ya, sama-sama S ya besarnya. Nah, jadi ekstensinya di sini ya, strainnya itu dihitung L dikurangi L0 ya, panjang akhir dikurangi panjang mula-mula dikalikan T0 ya, di situ konstannya. Faktor pemanjangannya betanya ya, L dibagi L0 ya, di situ. Nah, itu rumusnya. Nah, untuk mengatasi masalah ruang ini tadi ada beberapa solusi ya, ada 4 solusi. Pertama, kalian tetapkan apa namanya rollover antifoam ya di sini. Jadi kalian bikin antifoam ya di bagian atas akibat jadi dia tertarik runtuh gitu ya di sini. Nah, ini biasanya apabila batuannya relatif semi ductile ya, tidak semi ductile, tidak terlalu kompeten. Solusi kedua kalian bikin model graben ya di sini. Ini kalau batuan yang di hanging wallnya lebih brittle, atau kalian bikin serangkaian sintetik ya di sini. Sintetik jadi apa namanya listrik faultnya bikin beberapa gitu ya. Jadi dibagi ibaratnya dibagi uh, strainnya. So, di sini ada horse graben pada sintetik ya, pada sintetik. Intinya adalah kita ingin menjelaskan bagaimana uh, hanging wall itu kemudian mengisi ruang kosong tadi. Ini yang kita sebut sebagai. Nah, karena dia ruang kosong itu keisi, dia biasanya hanging wallnya runtuh ya. Yang kita sebut sebagai hanging wall collapse. Runtuhnya bisa 4 cara. Dia membentuk rollover antifoam ya, atau uh, graben atau sintetik listrik ya, atau horse graben di dalam sintetik listrik ya. Nah, ini apa namanya model-model lain ya, bagaimana kita menjelaskan hanging wall collapse-nya ya. Jadi kita bikin rollover anticline ya di sini. Jadi dia membentuk beberapa antifoam ya di sini. Nah, ini di apa namanya beberapa model gitu ya. Nah, anticline gelimpang atau rollover anticline ya, ini bisa fault band atau fault band antifoam atau fault band synfoam ya. Ini tergantung pada kecepatan aja sih gitu ya. Nah, ini kalau dia dia cepat dia akan biasanya membentuk synfoam ya, syncline. Tapi kalau dia lebih lambat nariknya dia akan membentuk fault band antifoam ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya model-model anti-clean gelimpang rollover anti-foam di sini ya. Nah, ini high angle ya, kemudian turun ke low angle, kemudian dia masuk ke dalam ya ke dalam lapisan ini sesarnya ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai listrik fault ya, high angle, low angle ya, kemudian dia masuk ke sesar detachment ya, detachment fault ya, sesar pengelupas. Jadi lapisan ini sebagai sesar pengelupas ya. Oke, ini ada video lagi ya untuk contoh penyesaran listrik ya. Nah, ini high angle, low angle gitu ya. Nah, kalian perhatikan hanging wall collapse-nya ya. Dia ada graben juga ya, selain ada rollover antifoam-nya ya. Di solusi ruangannya seperti itu. Oke, kemudian yang keempat ya, ini yang disebut sebagai halokinesis. Halokinesis ini dia pergerakan diapir garam atau diapir lempung ya. Garam dan lempung ini dia densitasnya rendah. Nah, karena densitasnya rendah, kemudian dia juga apa namanya lebih densitas rendah lebih ringan ya.
Akibatnya secara gravitasi dia cenderung untuk bergerak ke atas. Kalau batuan sekitarnya densitasnya lebih besar ya dia akan seimbang gitu ya. Jadi yang densitas besar bergerak turun, nah yang mengisi ruangannya nanti yang ruangan kosong di atas akan diisi oleh yang densitas rendah ya, seperti itu. Nah, pergerakannya yang kita sebut sebagai tektonik halokinesis ya atau halotektonik. Umumnya dia akan bentuk sesar radial. Bentuk diapir itu macam-macam ya. Jadi dia bentuk tembok ya seperti ini atau bentuk lampu ya atau tiang seperti ini ya atau yang bola menggantung seperti ini. Oke, ini contohnya. Awalnya kita punya yang garam yang merah ya. Kemudian karena pembebanan di atas, maka garam ini mulai mulai bergerak naik nih ya. Nah, seiring dia bergerak naik, batuan yang berat di atasnya ya densitasnya lebih besar itu bergerak mengisikan tempat si garam ini tadi. Tukar tempat sebetulnya ya. Jadi lama-lama dia akan menempati posisi sampai kita lihat. Nah, ini di daerah Karat Kibrit ya, Oman ya. Ini kita bisa lihat kalau di bagian atas dari diapir garam itu dia sesar-sesar normal yang low angle ya. Di sini nah ini low angle normal fault ya. Oke ya. Ini garam semua ini muncul ke permukaan ya. Nih, jadi kita bisa lihat apa namanya bentukan-bentukan garam yang umurnya ediakaran ya. Jadi uh, Prakambrium umurnya 600-700 juta tahun yang lalu ini. Jadi kalau kita lihat dia dari bawah sini gitu ya bergerak naik ke atas luar biasa ya. Sampai kemudian dia seperti penampakan yang kita lihat ya bukit-bukit kecil ini yang isinya garam semua ya. Oke, kemudian yang terakhir ya jenis penyesaran normal runtuhan kaldera ya. Jadi runtuhan kaldera ini apa namanya? Uh, Dia mirip seperti diapir garam atau halokinesis, bedanya ini akibat ruang kosong ya. Ruang kosong ketika ada letusan gunung api, maka kemudian kantong magmanya kosong jadi tidak mampu menahan batuan gunung api di atasnya sehingga kemudian runtuh ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai kaldera collapse. Bentukannya juga sesar-sesar normal yang apa namanya? Yang melingkar, tapi berbeda dengan yang halokinesis menjadi low angle. Kalau yang kaldera itu sesar normalnya high angle, bahkan beberapa dia menjadi reverse ya di sini. Nah ini kalau kita lihat ya perkembangannya. Ya, nah ini kalau kita perhatikan ya bagaimana apa namanya bentuk seperti ini ya. Jadi kalau halokinesis kan kayak gini ya. Nah bedanya ada kelanjutannya ya. Jadi setelah terbentuk radial fault tadi, kemudian yang terjadi runtuh ya. Nah, runtuh seperti ini ya. Jadi inilah yang terjadi ya. Jadi sesar sesar apa namanya? Sesar normal akibat runtuhan kaldera itu dia bisa berubah menjadi sesar-sesar naik ya, sesar naik di sini. Karena sebelumnya sesar normal low angle ya, kemudian dia uh, reactivate menjadi sesar normal sesar naik yang high angle ya. Oke, itu terima kasih ya. Mudah-mudahan materinya bermanfaat ya. Selamat belajar. Sampai jumpa di materi berikutnya.